Indonesia ini ke depannya bakal sangat maju, tapi untuk kalangan tertentu. Terutama di Papua, kita cuma ngajarin mereka pindahin dari Excel ke Google Sheet dan mereka nggak ngerti loh. Bahwa ada Google Workspace yang bisa kayak gini, koneksi gini, pakai Google Sheet bisa connect. Ada bukunya Digital Business Transformasi gitu tuh ada 3 hal yang harus diukur Kang. Scope, time, and value yang harus dilihat. Yang hasilnya adalah quality, speed, and cost. Tahu jumlah judul dalam waktu 1 tahun berapa? Udah sampai 327 T. Dan yang nggak cover siapa? Teknologi. Paymentnya pakai apa? Payment gateway. Iya benar. Payment gateway siapa yang nggak saya sebut lah ya. Itu ada darkness di situ kan. Beliau punya kalimat sebenarnya ABCDX. ABCDX. AI, blockchain, cloud, data, X-nya experience. Kenapa X-nya kan ABCDX? Sebenarnya bisa ABCDE kan, E-nya experience. Kenapa diganti sama Pak Cahyana jadi X? Karena X itu kan mengalihkan. Jadi bisa macam-macam. Oke. Kita ngomongin kolaborasi nih Kang. Ya. Dalam digital transformasi itu sendiri, WIT.id ini udah melakukan apa aja sih? Udah membantu klien transformasi digital yang bentuk seperti apa sih Kang? Bisa diceritain? Oke, digital transformasi banyak Kang. Sebenarnya namanya WIT selalu bilang kita tuh digital transformasinya mulai diukur. Mulai diukur karena mereka kan orang bisnis yang kita selesaiin biasanya owner bisnis. Ada bukunya Digital Business Transformasi gitu tuh ada 3 hal yang harus diukur Kang. Scope, time, and value yang harus dilihat. Yang hasilnya adalah quality, speed, and cost. Jadi kan kita nggak boleh milih semuanya pengen ya. Cuma boleh milih 2 dari 1. Misalkan pengen quality-nya bagus, time-nya cepat, harga pasti mahal. Nah kita jelasin ke mereka bahwa solusi itu tuh begitu efek sampingnya. Nah banyaknya yang output dari kita selalu jelasin, kita tuh nggak harus wajibin bikin software, nggak harus wajibin bikin website, nggak harus bikin back office gitu, nggak bikinin sistem. Kita bilang nge-training kalian pindahin dari Excel ke Google Sheet aja itu adalah bentuk digital transformasi kita. Makanya banyak klien WIT, mungkin ya banyak yang nggak ada di Citcom yang nggak tahu kalau WIT itu adalah banyak servisnya adalah monthly consultant. Itu hampir 20% sales kita adalah monthly consultants. Kerjanya ngapain? Nge-training orang, ngejelasin konsep mereka mau apa, jualnya grand design. Misalkan ada satu kantor, merubahnya nih ya, cuma ngirimin 2, 3, 4 orang ya gitu ya. Misalkan dari kita, mereka tuh ada PIC-nya disebutnya konsultan. Jadi di WIT itu struktur jabatan sama struktur career itu beda. Jadi kayak junior, senior programmer atau junior, senior engineer, service terus habis itu jadi service advisor, baru jadi konsultan. Di bawahnya nanti ada, kalau itu staff adalah ya. Nah, kita ngasih konsultan ke mereka doang. Contoh ya di Papua, kita cuma ngajarin mereka pindahin dari Excel ke Google Sheet dan mereka nggak ngerti loh. Bahwa ada Google Workspace yang bisa kayak gini, koneksi gini, pakai Google Sheet bisa connect gini. Itu bentuk digital transformasi yang pernah kita lakukan. Karena kita ada konsultannya. Kedua, kita juga banyak ngelihatnya perubahan dari UMKM sebenarnya. Jadi WIT tuh kalau lihat dari fasenya selalu berjalan dari umur si ownernya sebenarnya. Owner WIT-nya ya. Waktu kita lagi muda itu hampir semua brand POS dan websitenya pakai WIT saat itu ya. You name it lah kayak Oval, Uncle, Bloods, Philip Works dan lain-lain yang klien-klien kita yang lain lah gitu ya. Tapi ternyata kita tuh sudah di situ digital transformasi kita tuh mentok di situ karena namanya retail, ujung-ujungnya sales. Nggak mau otomasi dan segala macam kan. Akhirnya kita berpindah ke misalnya mulai ke yang brand agak gede, Bodypack, Eiger, Export, Batik, Trusmi, bergeser Yonas, Boromius, Limiati dan gitu lah ya. Akhirnya kita merubah digital transformasi itu bentuknya hasilnya adalah merubah sebuah umur kita disesuaikan dari yang UMKM sampai enterprise, merubah mereka dari yang nggak ngerti teknologi A jadi ngerti teknologi B. Jadinya macam-macam Kang hasilnya. Tadi contoh yang ngajarin Excel aja bisa. Itu juga udah termasuk digital transformation ya Kang ya? Betul. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kedua,
Yang paling keren ini jadi dagang apa ya? Nggak apa-apa. WIT itu punya namanya dashboard BI, kayak Power BI lah ya, kayak Power BI atau Microsoft Dynamics dan segala macam ya. WIT itu bikin apapun program kalian bebas. Tapi ownernya bakal punya namanya dashboard consolidate sendiri. Mau itu pakai database-nya apapun, mau Oracle, mau SQL Server, mau MySQL, Postgre, mau apapun, mau Mongo juga nggak masalah. WIT akan satu punya dashboard dan tujuannya bikin comment center. Jadi WIT itu hasilnya adalah bikin comment center. Targetnya kalau WIT ngetoknya bottom up, bottom down. Top down bukan bottom up, kita top down. Jadi kita incar ownernya, Pak, Bapak bayangin punya ruang segini isinya layar semua. Bapak mau lihat dari sensor air, dari mulai air, listrik, segala macam sampai sales, Pak. Gak peduli, Pak, saya nggak jualan mau semua software sama WIT, terserah yang lain mau sama orang lain boleh. Tapi silahkan yang consolidate-nya sama kita. Otomatis kan kenal sama ownernya kan. Ownernya jadi tahu dong, dashboard gue jadi canggih nih gara-gara WIT. Pak, kayaknya HR saya jelek ya, ganti yuk. Makanya hal-hal kemarin aku kontak sama si Kang Irfan juga adalah itu gitu. Karena terus berangkatnya dari atas dulu ya. Sama kayak gini, kayak kalau kita jatuh hati sama sebuah wanita gitu ya. Kalau udah nyentuh hatinya mau yang lain juga udah mau nego mau apa coba. Ya nggak sih? Jadi di digital transformasi yang kita lakukan adalah berbagai macam tipe lah. Gitu. Siap. Oke Kang, selanjutnya ini sih Kang, maksudnya ngukur si digital transformasi itu dibilang udah sukses atau belum tuh kayak gimana sih? Di di berbagai industri gitu ya, mungkin supaya bisa kelihatan dari sisi impact mungkin para business owner atau industri itu, digital transformasi yang dijalanin di perusahaan atau di industri saya tuh berhasil gitu. Nah itu sebenarnya cara ngukurnya itu gimana ya? Maksudnya apa memang ada. Ini udah jadinya dagang nggak apa-apa ya? Agak dagang ya. Jadi WIT itu punya satu pola gitu ya. Kita tuh punya namanya 11 platform pengukuran digital transformasi. Dari yang bisa aku sharing adalah tadi teori yang dari design thinking. Pesannya buat teman-teman yang nonton gitu ya. Dari design thinking, human centered design, business model canvas, value proposition canvas, sama the business thinking tuh semua nyambung sebenarnya. Tapi nggak ada yang mau nyambungin. Nah, WIT itu bedah itu semua. Kita punya 11 platform. Gimana caranya? Intinya kata kunci adalah merubah merubah wisdom jadi insight. Kan itu kan kata kuncinya kan. Nah, itu diukurnya pakai apa? Ada ukurannya. Kita nurunin dari visi misi ke balance scorecard. Anjir, serem juga ya. Serem juga. Jadi kita nurunin visi misi ke balance scorecard, tapi diukur sama digital transformasinya. Misal, ini agak dapur nggak apa-apa ya. Misalkan punya visi misi menjadi produk AC tertinggi di dunia misalkan ya. Misinya dengan teknologi tercanggih yang kita miliki, kita bisa segala macam. Itu kita turunin ke balance scorecard ke digital transformasi. Perusahaan AC tertinggi itu siapa paling tinggi? Apa bentuknya? Teknologinya seperti apa? Balance scorecardnya apa? Skornya udah sampai mana? Nah itu teknologinya apa yang solusi apa? Inovasi teknologi apa yang sudah selesaiin masalah tersebut? Nanti reportnya bentuknya adalah human consolidate. Nanti diukur pelan-pelan dari bingung tapi ini kayak ya benar juga gitu ya. Diukur dari mulai design thinkingnya sampai owner wisdomnya. Oke. Wah ini dalam banget. Ya karena itu kita pernah ngukur itu dan hasilnya gini misalkan ya kalau di WIT tinggal ngomong Pak. Di bagian mana yang perlu diimprove lagi mungkin kayak gitu. Sebelum ada WIT, kita kan selalu bikin per kuartal ya WIT. Sebelum ada waktu awal-awal Pak sebelum ada saya. Pernah nggak perusahaan Bapak desainnya kayak gini? Desain dashboardnya nggak pernah kan? Iya ini lebih enak segala macam. Jangan thank you sama gara-gara saya tentang si produknya. Thank you juga buat diri Bapak menerima apa yang kita sarankan. Gitu kayak merubah dashboard doang itu ya. Zaman dulu orang pakai dashboard. Udah pernah lihat belum? Beberapa aplikasi di dunia enterprise yang pakai .exe gitu ya. Kan mereka nggak bisa dibuka di handphone. Yang bukan belum si web base.
ya segitu rumitnya tapi segitu komplitnya, tapi gimana caranya kita menggantikan itu kan? Iya. Nah, desainnya jadi berubah. Nah, itu juga salah satu bentuk digital transformasi. Oke Kang, makasih banget tadi jawabannya ya terhadap cara mengukur kesuksesan ya. Mungkin kedepannya di industri di Indonesia itu sendiri, Akang ngelihatnya ke depan si dunia perdigitalan ini akan seperti apa sih? Mungkin ini kan momennya pas nih, kita baru ganti presiden nih. Menterinya baru ganti ya? Menterinya juga baru ganti, nama kementeriannya juga ganti kan? Iya. Jadi apa? Komunikasi dan digital. Komunikasi dan digital tuh. Bahkan nama kementeriannya ada digitalnya gitu kan. Nah, Akang ngelihatnya at least 5 tahun ke depan lah gitu. Bakalan kayak gimana sih gitu? Sebenarnya kalau Indonesia itu ini jadi ngomongin bisnis ekonomi nggak apa-apa ya. Nggak apa ya. Indonesia itu yang paling enak adalah masyarakat kayak kita sebenarnya. Kenapa? Karena kita mungkin ya teman-teman di sini ya ini ada beberapa orang ya catatannya. Kang pernah nggak ngalamin nggak pernah makan dan susah makan, beli nasi susah gitu? Pernah nggak sekali aja? Belum sih. Ada yang pernah? Susah beli nasi, makan aja susah. Ada? Belum kan ya? Belum ya. Bayangin Kang, sedangkan 93% yang Akang temui Indonesia itu adalah yang buat makan tuh susah. Gemericiknya itu adalah di atas sama ini. Kalau ditonton sama politikus gue bilang, ini orang ngerti politik. Gemericik tuh kayak di ombak di laut. Iya. Ombak di laut tuh yang tinggi di mana? Di puncak kan? Di puncak permukaan. Di tengah tenang kan? Tapi coba lihat tuh yang di paling dalam. Juga bergoyang. Dia tuh tinggi arusnya dan sebenarnya yang tekanannya lebih tinggi lagi dan dingin kan. Nah, itu yang ada di pemerintah itu di bawah orang-orang yang istilahnya Indonesia kan punya 93% masyarakat yang UMKM ya. Pendapatan pertabungan di bawah 100 juta. Di atas 100 juta cuma ada 7% berarti Kang. Di dalam 7% tersebut cuma ada sekitar 1,3 atau 1,7% yang tabungannya di atas 1 miliar. Sebenarnya yang di tengah itu ada, yang tengah itu lah kita lah orang manusia yang tenang sebenarnya. Kita nggak ngerasain ada harga naik. Semua naik, PHK banyak. Tapi kita masih bisa kerja, kita masih bisa makan, tapi tiket Bruno Mars habis. Tapi tiket every konser habis. Jadi kita tuh dalam kondisi apa sih? Resesi apa enggak sih? Makanya ada orang Amerika bilang 5 recessions gitu kan. Nah makanya kita ngelihat itu ke digital, yang nge-cover itu digital. Yang nge-cover 93% itu tadi itu adalah digital. Masyarakat yang jadi target market itu digital. Contoh, judol. Main judol nggak? Saya jamin rakyat yang di tengah itu tidak akan pernah main judol. Tidak akan pernah main judol. Yang main judol tuh yang 93% tadi. Tahu jumlah judol dalam waktu 1 tahun berapa? Udah sampai 327 triliun. Gila banget ya. Dan yang nggak cover siapa? Teknologi. Iya. Paymentnya pakai apa? Payment gateway. Iya benar. Payment gateway siapa yang nggak saya sebut lah ya. Itu ada darkness di situ kan? Itu darkness. Makanya banyak sekarang banyak software house bikin produk payment gateway. I don't mind about the darkness of the business kata mereka bilang. Yang penting itu tujuan mereka. Saya mah cuma bikin teknologinya. Payment gateway kali misalkan kena Rp2.000 atau Rp1.000 kali 1 juta transaksi se-M kan? Iya. Payment gateway semua segede itu. Nah, digital transformasi. Nah, digital ini di masa depan WIT juga melihat bahwa Indonesia ini ke depannya bakal sangat maju, tapi untuk kalangan tertentu. Untuk teknologi. Segmented lah ya. Segmented banget karena kita negaranya terlalu besar, Kang. Terlalu besar. Kalau saya jadi presiden, kalau saya boleh saranin ke presiden, amin. Kalau saya mau ngasih saranin presiden, setiap menteri itu menterinya kebanyakan harusnya adalah dikasih supervisor menteri di setiap kota buat pemerataan. Buat pemerataan di setiap kota. Tapi dengan standar yang sama dipaksa ya. Karena Indonesia saat ini menurut saya teknologinya bagus banget untuk Pulau Jawa dan Bali ya. Sampai Sumatera juga dikit. Akan coba bayangin di Jepang tuh masih banyak kok yang MRT pakai koin dan nggak mau ganti. Cuma GR doang yang pakai kartu gitu. Terus banyak juga di Amerika sebenarnya teknologi itu tidak secanggih yang kita lihat loh.
Coba datang ke daerah Illinois gitu ya, dan lain negara bagian yang lain gitu. Mereka tuh juga buat bikin SIM bisa 2 bulan. Sama juga dong berarti. Sedangkan Indonesia bisa sehari loh. Bisa sehari lebih cepat ya. Iya, itu teknologi loh yang beberesin. Iya, teknologi WhatsApp. PR kita adalah ngasih tahu gap itu ke tujuannya sebenarnya kita ke market B2B dan kita ke market B2C kita adalah bahwa ngasih tahu bahwa Indonesia tuh secara teknologi itu tinggi loh. Udah tinggi ya. Dan masalahnya itu kalau akan lihat di dunia sosial media ya. 5 negara ini meme-nya ya. 5 negara perubah sosial media. Pertama Singapura. Karena pembuat. India karena orangnya banyak. China karena orangnya banyak. Thailand karena uniqueness. Indonesia netizennya. Karena ngomongnya kan. Karena komentar feedbacknya. Makanya negara yang Indonesia tuh cukup tinggi loh kan. Gitu. Oke. Sounds very very good for Indonesia sebenarnya. Oke Kang. Kalau secara teknologinya itu sendiri ya Kang, atau tren deh maksudnya, bukan tren ya teknologi lah. Yang memiliki dampak paling besar terhadap bisnis itu dalam beberapa tahun ke depan tuh apa sih? Mungkin Kang bisa kasih insight kayak di industri, mungkin kalau yang di Arkamaya gitu ya kan kita banyaknya di manufaktur gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita tawarin gitu ke beberapa customer atau partner kita gitu? Sebenarnya ini saya kutip dari salah satu bapak teknologi Bandung ya, yang kita kenal itu Bapak Cahyana Ahmad Jayadi. Beliau adalah orang Bandung asli, sempat terakhir jadi komisaris Telkom. Komisaris Telkom, beliau punya kalimat sebenarnya ABCDX. ABCDX. AI, blockchain, cloud, data, X-nya. Experience. Kenapa X-nya kan ABCDX? Sebenarnya bisa ABCDE kan, E-nya experience. Kenapa diganti sama Pak Cahyana jadi X? Karena X itu kan mengali kan. Jadi bisa macam-macam. Oke. Pengkali. Nah, AI, blockchain, cloud and data ini akan terus berulang dengan experience berjalan terus. Oke, nice. Ini keren banget sih. Karena setelah ini gak akan ada lagi pengembangan selain itu. Dalam 1 dekade mungkin? Maksudnya tadi 5 sampai 10 tahun ya. 10 tahun. Satu dekade. Contoh sekarang ini ya. Hampir 10 tahun ke depan pasti AI akan keluar terus. Text to dashboard. Bayangin kalau text to dashboard ada. Tinggal ini minta langsung dashboard keluar yang kita mau. Give me a report 2000 tapi dicolok ke database ya. Give me report 2009 sampai 2024 dan compare apa yang salah dari marketing. Nah, loh. Udah jadi AI yang canggih, text to dashboard. Even text to image udah. Text to video sudah. Even yang paling parah lagi 2D for 3D render udah juga. Memang mengerikan. Nah, setelah itu apa? Infrastruktur harus dibenerin kan? Blockchain. Blockchainnya saat ini cloud, blockchainnya belum segitunya nempel sama cloud kan? Masih beberapa ada DAO yang harus diatur lah ya. Nanti lama-lama cloud computing akan ngikutin blockchain. Karena blockchain akan menjadi jembatan pertama untuk AI. Setelah itu barulah keluar namanya data. Data ini jadi mahal. Nah makanya sekarang udah mulai ada namanya DT, data teknologi. Yang tim-tim cebok tadi tuh, yang di toilet itu. Jadinya mereka kan punya satu departemen sendiri namanya DT. Makanya WIT departemen sekarang udah ganti. IT, DT, OT sama IT. Dalamnya baru ada developernya. Data teknologi ya gitu. Ya. Jadi ngomongin yang sebenarnya kayaknya apa sih di zaman dulu tuh enggak. Tapi kalau kita bedah dalamnya banyak data science, data analis, data marketing, macam-macam. Data engineer, ada istilahnya sekarang tuh namanya data engineer. Kemarin ada yang minta tuh, Kang punya data engineer enggak? Iya betul. Posisi apa lagi nih? Betul. Nah, terus yang terakhir Pak Caya bilang experience. Gimana caranya semua tuh ngubah experience kita? Karena yang secara function akan diselesaikan oleh AI. Oh iya, satu lagi kalimatnya Pak Cahyana itu bilang. Digital transformasi itu outputnya cuma 2. Apa itu? Function based, apa experience based. Function itu berarti scoping modulnya gitu ya maksudnya? Iya. Dan fungsi itu akan dirubah sama AI. Digital transformasi berikutnya manusia harus bisa ngasih experience buat orang lain. Karena sisanya
secara function akan digantikan oleh si AI. Contoh, nge-remove background. AI udah banyak. Ngilangin watermark, bayangin ya. Ada AI khusus ngilangin watermark. Jadi gue biasanya udah ngilangin watermark pakai AI, ngilangin background pakai AI. Terus dua-duanya free yang per hari cuma 10. Ya tunggu aja besok. Kan gitu-gitu ya. Terus ya AI udah nyelesain semua. Even sekarang coding bisa cloud, tahu kan kayak idx.dev. Nah dari itu Google, dari Google udah begitu kan. AI sudah ngeberesin itu semua. Tinggal kitanya bisa ngasih experience apa. Enggak. Nah itu thanks to Pak Cahyana Ahmad Jayadi. Oh itu keren banget ya. Makasih banget Pak, itu insight-nya ABCD X. Jadi A-nya itu AI, B-nya itu blockchain, C-nya cloud, D-nya data. Nah yang paling penting sebenarnya X-nya. Ya. ABCD itu ternyata akan akan ada terus nih kurang lebih dalam beberapa tahun ke depan. Cuman yang pembeda tuh sebenarnya si multiple-nya tuh si X-nya. X ya. Kita bisa ngasih experience seperti apa gitu. Betul kan. Mantap banget. Kebayang nggak kalau sekarang kita yang biasa main B2B nih. Di dashboardnya ada chat buat AI. Tapi khusus buat bosnya, tambahin subscribe 2 juta per bulan. Gimana bos, saya gak mau daripada gue sortir, tanya aja udah bener. Nah itu yang mau gue collabin. Makanya next mungkin yang paling seru ngobrol sama si Jimmy. Dan Jimmy tuh mau rely about dari produksi Genesis itu mau dibawa ke beberapa teman-teman kita buat di-collabin jadi salah satu plugins atau ads-on buat teman-teman kita. Siap. Itu yang sedang saya gali juga bersama Kang Jimmy sebenarnya. Nah ini bocoran juga nih, bisa jadi nanti next episode siap-siap Bapak Jimmy. Betul. Bisa sama VP di sitkom nih. Oke, Kang, ini yang mungkin dua terakhir deh pertanyaan dari saya. Masih mau 100 juga, masih 1000 juga masih oke Kang buat Kang. Aman gimana? Minta nasihat terbaik buat perusahaan yang baru memulai perjalanan, atau mungkin startup, atau mungkin ya perusahaan-perusahaan yang baru mulai dalam perjalanan mereka menuju dunia digital gitu, atau transformasi digital gitu. Mereka adalah company yang baru mau mulai di era digital transformation. Tech atau bukan? Tech. Kalau tech. Oke. Pertama dekatilah mentor. Dekatilah mentor, punyalah mentor. Yang pertama ya, dekatilah mentor, punyalah mentor. Karena saya pengalaman nggak punya mentor. Dan akhirnya bertahun-tahun dan kehilangan arah. Sampai akhirnya saya memilih untuk punya mentor. Ya tadi termasuk Pak Cahyana Ahmad Jayadi, terus ada namanya Pak Tanadi Santoso, kita ada di Surabaya. Saya beberapa orang juga jadiin saya menjadi mentor. Setelah saya punya mentor, saya punya pengalaman, walaupun nggak relay ya, buat teman-teman kayak banyaknya anak Gen Z atau Gen millennials dan Gen Z itu mau ngomong gini, dia nggak up to date, dia udah tua. Umur gak bisa bohong tapi experience pasti tinggi. Baik apapun itu secara kehidupan, baik itu pun teman-teman nanti lihat secara live gitu ya. Dia tuh punya hal yang bisa kita kutip lah. Itu material mentor. Kita nggak bisa bohong lah ya. Paran Rasul juga pun mereka mentornya ada gitu kan ya. Dengan sahabat-sahabat Rasul atau pamannya gitu ya. Biasanya perannya pamannya, uaknya. Zaman dulu kan nggak ada bahasa uak jadi pamannya gitu ya. Mentor. Kedua adalah tolak ukur, punya tolak ukur, Kang. Jadi kalau bisnis itu punya tolak ukur. Kalau passion atau money, explorers apa expertise, itu harus diukur. Itu dicari aja di buku namanya How Business Works. Tolak ukur kalian apa? Uang apa passions? Karena ketika memang ada temanku ya Kang, ada bisnisnya passion. Bisnisnya adalah nge-training basket, kalau nggak salah basket dan olahraga lah. Bayarannya awalnya murah, nggak passion aja. Sampai sekarang dia salesnya bisa 3 digit. 3 digit rupiah, ratusan juta itu ya gara-gara apa? Dari passionnya ditahan terus. Tapi kalau memang langsung maunya duit, berarti segala cara apapun yang tidak berbau passion harus dibantai. Karena kita harus punya kata toleransi ketika kita punya target. Misalkan kita pengen targetnya adalah, contoh ya, kita pengen punya pacar cantik atau punya pasangan cantik, berarti yang lain-lainnya harus ditolerir gitu ya. Perihal dia nggak pintar, perihal dia mungkin nggak waras atau yang lain-lain lah.
Sama kalau kita pengen punyanya duit gitu ya, berarti kita tolerir hal-hal lain. Contoh gini, ya kayak punya pabrik gitu ya. Ketika aku kemarin baru datang ke pabrik di salah satu kota, kenapa saya nggak bisa jadi punya pabrik? Mental saya nggak kuat memang kalau punya pabrik. Aku tuh kan orangnya detail ya. Pintu, warna, desain tuh pengen banget. Ya namanya pabrik nggak bisa digituin. Gitu aja. Move-nya cepat. Jadi nggak bisa. Nah itu jadi harus yang dikorbankan. Terakhir itu, ini yang terakhir ya. Ini terakhir yang jarang aku omongin ini. Setelah ini dalamnya isinya adalah cara WIT. Terakhir itu tenang aja sih. Tenang. Aja. Oh, ini. Tenang. Karena there's more than a money and success adalah tenang. Mending mana? Punya uang miliaran rupiah tapi tiap malam gak bisa tidur? Atau gak punya utang, uangnya cukup sebulan ya ratusan juta doang cukup tapi gak tidur tenang. Tenang tuh susah. Makanya kalau aku suka ngomong sama teman-teman gitu, bahasa Sundanya ya gitu ya. Reka mana tuh? Kalem we. Ya gak tahu sekarang. Belum tentu besok. Ya sekarang gini aja dulu, belum tentu besok. Santai aja dulu, tenang. Tapi bukan berarti nggak, karena awalnya kan ada target ya tadi udah dipilih ya, mentor, target dan ada punya ketenangan. Cara lawannya, WIT punya 3 lagi, main, baik sama orang, hoki. Balik lagi, karena lu baik sama orang, lu hoki. Karena lu kenapa main sama orang? Karena main, ketemu orang, hoki, baik lagi. Ini muter terus. Nah kayak gitu. Nah itu tuh buat teman-teman yang sekarang ada mau bikin bisnis di digital, punya mentor yang paling penting. Pertama tadi kan mentor. Pertama mentor ya. Wah itu masukan yang sangat berharga banget ya buat teman-teman mungkin yang di luar sana yang baru mau mulai atau udah memulai. Relate juga mungkin buat Arkamanya sendiri ya, bisa harus cari mentor juga nih kayaknya nih. Iya, mentor justru menurutku cari yang senior dan kalau nggak relate juga nggak masalah sebenarnya. Ya. Tapi punya visi misi yang kasih ajaran. Misalkan kalau manufacturing, mungkin cari yang mentor yang fokus di manufacturing. Karena WIT itu kenapa cocok sama Pak Cahyana? Pak Cahyana itu orang yang curious tentang how the concept works. Nah WIT itu kan ngomongin tentang konsultasi dan konsep ya sebenarnya. Jadi nyambung. Kalau memang mau percepatannya di manufacturing, saranku cari orang yang expert di manufacturing gitu. Siap. Manufacturing. Oke Kang, thank you banget untuk sharing-sharingnya mungkin di hari ini. Thank you, sama-sama dong. Kita terbatas juga sama waktu nampaknya, tapi thank you banget pertama, dan yang kedua mudah-mudahan apa yang kita omongin hari ini bisa ngasih manfaat ya, insight buat teman-teman di sana untuk melihat seberapa penting sih digital transformasi itu, dan bisa mulai kita kita mulai coba untuk berkolaborasi mungkin Kang ke depannya. Boleh banget. Mungkin buat teman-teman yang butuh solusi terkait digital transformasi bisa banget ke wit.id, bisa juga ke arkamaya.co.id ya. Kita walaupun kita beririsan gitu Kang ya, secara ini kita kompetitor tapi kalau ngopi-ngopi kita aman ya. Aman ngopi. Justru kita lagi carikan celah di mana kolaborasi pertamanya muncul ya. Nah, semoga yang project ke depan kita ada ya kolaborasi bareng. Itu juga nanti insya Allah yang akan ada di episode keempat tentang kolaborasi di industri digital ya. Siap. Oke, terima kasih banget teman-teman semuanya yang udah menyimak sampai akhir. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih Kang, thank you banget. Sama-sama. Kita tutup acaranya. Sampai jumpa di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.